Halo Pak Guru dan juga teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya dengan rekan-rekan saya akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul bakteri yang merugikan serta cara mengatasi bakteri yang merugikan tersebut. Pertama-tama saya akan melakukan perkenalan karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, mari kita berkenalan. Perkenalkan, nama saya Lila Rahmawati sebagai moderator dan juga pemateri. Selanjutnya adalah rekan-rekan saya yang akan menjadi pemateri selanjutnya, yaitu Delvien, Talia Renyut, Maudi Bilkis, Anissa, Anselmus, Vina, dan juga Putri. Tanpa berlama-lama, kelompok kami akan memulai presentasi ini dan berharap semoga Pak Guru dan juga teman-teman bisa mendengarnya dengan baik dan seksama. Bakteri dianggap merugikan karena dapat menyebabkan penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Selain itu, bakteri dianggap merugikan karena menjadi penyebab kerusakan pada makanan. Saya akan memberikan 3 contoh bakteri saja yang mengakibatkan penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang pertama ada bakteri Vibrio cholera. Bakteri ini menimbulkan penyakit kolera yang berinang pada manusia. Contoh kedua yaitu Bacillus anthracis. Bakteri ini menimbulkan penyakit antrak yang menjadi inang pada bakteri ini yaitu sapi, kerbau, dan domba. Selanjutnya yang terakhir atau yang ketiga yaitu bakteri Xanthomonas citri. Bakteri ini menyebabkan atau menimbulkan penyakit yaitu kanker batang yang biasanya berinang pada tanaman jeruk. Dari ketiga contoh tadi yang saya sebutkan, masih banyak sekali bakteri-bakteri yang dapat mengakibatkan penyakit pada manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Sekian dari saya, materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. 2. Peranan bakteri yang merusak makanan. Beberapa bakteri terbukti merusak makanan sehingga makanan tersebut tidak layak dikonsumsi lagi. Contoh bakteri yang merusak makanan sebagai berikut. Bakteri pertama ada Clostridium botulinum, fungsinya merusak makanan yang dikeringkan. Bakteri yang kedua ada Pseudomonas cacovenenas, fungsinya merusak tempe bongkrek. Nah, bakteri yang ketiga ada Leuconostoc mesenteroides, fungsinya merusak makanan sehingga menjadi basi. Bakteri yang keempat ada Enterobacter aerogenes, fungsinya mengakibatkan air susu menjadi berlendir. 3. Cara mengatasi bakteri yang merugikan. Dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya, manusia berusaha mengatasi atau paling tidak mengurangi dampak yang diakibatkan oleh bakteri yang merugikan. Untuk mencegah bakteri yang merusak makanan, manusia melakukan pengawetan makanan. Sementara itu, untuk mencegah bakteri yang dapat menimbulkan penyakit, manusia menggunakan cara imunisasi serta menjaga kebersihan dan kesehatan. A. Pengawetan makanan. Tujuan utama pengawetan makanan untuk menghambat pertumbuhan bakteri dalam makanan. Jika pertumbuhan bakteri dapat dihambat, makanan dapat bertahan lama. Beberapa cara pengawetan makanan yang dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Pendinginan. Cara pengaweten pendinginan dilakukan dengan meletakkan makanan yang diawetkan pada suhu yang rendah mulai dari -4 sampai 0 derajat Celcius. Cara ini dapat dilakukan di lemari es atau freezer. Cara pendinginan ini dapat menurunkan aktivitas bakteri yang mempercepat pembusukan pada makanan. Jenis makanan yang bisa diawetkan dengan cara pendinginan yaitu sayur, daging, telur, buah-buahan, dan ikan. 2. Pemanasan atau pasteurisasi. Pasteurisasi adalah pemanasan bahan makanan pada suhu 60-70 derajat Celcius selama 30 menit. Setelah dingin, bahan makanan dapat dipanaskan lagi beberapa kali pada suhu dan waktu yang sama. Pasteurisasi ini bertujuan membunuh bakteri yang merugikan, tapi tidak membunuh bakteri yang menguntungkan.
Sebagai contoh, pasteurisasi air susu yang bertujuan mematikan bakteri patogen seperti Salmonella dan Microbacterium. Selain itu, pasteurisasi ini juga berguna untuk mempertahankan rasa dan aroma khas susu. 4. Pengesapan. Cara pengawetan pengesapan dapat dilakukan dengan meletakkan dalam sebuah tempat lalu diasapi dari bawah. Metode pengesapan dapat membuat makanan jadi awet hingga bertahun-tahun. Selain itu, aroma asap yang masih melekat pada makanan akan membuat cita rasa makanan semakin sedap. Contoh makanan yang diawetkan dengan cara pengesapan yaitu ikan dan daging sapi. 5. Penggalengan. Metode pengawatan penggalengan dilakukan dengan menggabungkan teknik kimia dan fisika. Makanan yang diawetkan dengan penggalengan dapat bertahan hingga bertahun-tahun meskipun disimpan di suhu ruang. Contoh makanan yang diawetkan dengan cara penggalengan yaitu ikan. 6. Pengasinan. Media yang digunakan untuk metode pengasinan yaitu garam. Garam dapur memiliki kandungan zat yang menghambat pertumbuhan mikroorganisme bakteri penyebab pembusukan makanan. Contohnya, makanan yang diasinkan yaitu ikan. Namun, metode pengasinan pada ikan ini harus dikombinasikan dengan metode pengeringan dan pengesapan. 7. Pemanisan. Metode pemanisan ini dilakukan dengan pemberian gula. Makanan yang dicampur dengan zat yang mengandung gula dengan kadar konsentrasi 40% untuk menurunkan aktivitas mikroorganisme. Namun, konsentrasi gula tersebut tidak boleh mencapai 70% karena dapat merusak makanan yang hendak diawetkan. Contoh makanan yang diawetkan dengan pemanisan yaitu dodol, susu, dan agar-agar. B. Imunisasi. Imunisasi adalah usaha untuk memperoleh kekebalan tubuh terhadap penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme patogen. Salah satu cara imunisasi dengan melakukan vaksinasi. Vaksinasi dilakukan dengan cara menyuntikkan vaksin ke dalam tubuh. Vaksin dalam tubuh mendorong terbentuknya antibodi dalam darah. Apabila suatu tubuh diserang oleh jenis mikroorganisme yang sama dengan yang terkandung dalam vaksin, antibodi tubuh akan melawannya. Dengan demikian, orang yang sudah divaksin akan kebal terhadap penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme sejenis. Beberapa jenis vaksin dan manfaatnya dijelaskan sebagai berikut. 1. Jenis vaksin yaitu BCG atau Basical Calmette Guerin. Manfaatnya mencegah penyakit TBC atau tuberkulosis. 2. DPT difteri pertussis tetanus. Manfaatnya mencegah penyakit difteri, batuk rajan atau pertussis dan tetanus. Ketiga, ada TCD yaitu tipus Cholera dysentery. Manfaatnya mencegah penyakit tifus, kolera, dan disenteri.